Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala membebankan syariat kepada kita, sama sekali Allah tidak ada kepentingan sedikit pun berkaitan dengan pembebanan syariat tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan pembebanan syariat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan berarti membutuhkan makhluk ketika Allah membebankan syariat tersebut. Tetapi sesungguhnya beban-beban syariat itu seluruh keuntungannya adalah kembali kepada hamba yang melakukannya, dan seluruh kerugiannya juga kembali kepada hamba yang mereka menentang tidak melakukannya. Kita telah bahas panggilan Allah nida'atur rahman lil ahlil iman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tentu pertanyaan pertama adalah, apa memangnya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kita? Kok Allah memerintahkan kita dengan beban-beban syariat? Jawabannya, innallaha laghaniyun 'anil alamin. Allah sama sekali tidak butuh apapun dari para hamba. Sama sekali Allah tidak membutuhkan apapun dari para hamba. Sehingga Allah jelaskan dalam hadis qudsi, di mana atau seberapa tidak butuhnya Allah kepada para hamba ini. Allah tegaskan di dalam hadis qudsi, ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka semuanya itu di puncak ketakwaan. Mereka di puncak-puncak ketakwaan. Sama sekali itu tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, berapa miliar, berapa triliun kita nggak tahu, seandainya semua itu durhaka kepada Allah di puncak kedurhakaannya, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali Allah tidak membutuhkan kepada hambanya apa dan siapapun. Sama sekali nggak ada kebutuhan Allah ketika Allah memerintahkan hamba ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi beban-beban agama, beban-beban syariat ini sesungguhnya ibaratnya adalah makanan untuk, yaitu kebaikan jasad mereka. Beban agama, beban syariat ini adalah makanan bergizi untuk kebaikan jiwa mereka, sehingga mereka kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita diperintahkan Allah pula dengan diperbolehkan kulu wasrabu, makanlah dan minumlah. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah di muka bumi ini. Ini semuanya untuk kebutuhan fisik. Dan ini semuanya untuk kebaikan jasad manusia. Dia makan yang bergizi, dia makan minum yang bergizi dengan teratur. Ini semuanya adalah untuk kebutuhan jasad manusia. Hanya orang-orang yang sakit, yang menjadikan makanan yang tadinya lezat, enak, manis, gurih, itu semuanya berubah rasanya menjadi pahit,
dan terasa berat untuk dia makan. Asalnya setiap makanan apalagi yang lezat itu, dia akan semangat untuk menyantapnya. Itu ketika badannya sehat. Beban syariat ini, agama secara keseluruhan ini, sesungguhnya merupakan kebutuhan jiwa manusia, sebagaimana yaitu makan dan minum merupakan kebutuhan jasad manusia. Dan tidak ada sama sekali keuntungan Allah dari semua beban syariat tersebut. Keuntungannya kembali kepada para hamba. Sehingga Allah katakan, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi, la yahtadi li nafsi, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang dia berjalan di atas petunjuk, yaitu dia benar-benar merespon semua yakni beban syariat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Semua keuntungannya berjalan di atas petunjuk itu kembalinya kepada dia sendiri. Barang siapa yang dia sesat dengan tidak berjalan di atas jalan petunjuk, dia tolak itu apa yang diajarkan Allah taala, fa inama yadhillu 'alaiha, kerugian dia dengan sesatnya itu juga kembali kepada diri mereka sendiri. Sehingga sama sekali Allah SWT tidak membutuhkan. Dan syariat ini, ketika dibebankan Allah kepada para hamba, semuanya pasti ada hikmah dan keuntungannya. Semuanya pasti ada hikmah dan keuntungannya. Dan semua larangan ketika hamba melanggarnya, pasti akan ini menimbulkan mara bahaya kepada pelakunya. Termasuk diantaranya beban puasa. Di sana banyak keuntungan-keuntungan yang disediakan oleh Allah untuk hamba ini. Di antaranya, bahwasanya hamba ini, di antara kehancurannya itu ketika mereka mengikuti syahwat yang akan menyeret mereka kepada kesengsaraan dunia dan akhirat. Puasa yang dibebankan Allah itu akan bisa menjadi benteng dari terseretnya seorang ke dalam syahwat. Sehingga dikatakan asyamu junnatun, bahwasanya puasa itu merupakan junnah, merupakan benteng yang bisa membentengi manusia dari tenggelam dalam lautan syahwat, terseret dalam lautan syahwat. Sehingga ketika Rasulullah SAW memerintahkan ketika Nabi berbicara tentang pemuda, satu di antara yang bisa menyelamatkan pemuda adalah saum. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, kalau Anda sudah mampu, maka menikahlah. Barang siapa yang belum mampu, maka fa'alaihi bisaum. Wa man lam yastati fa'alaihi bisaum. Barang siapa belum mampu menikah, maka dari dia berpuasa. Dalam puasa itu ada benteng untuk membentengi dari syahwat manusia. Dan akan membentengi dari api neraka, karena dengan puasa ini dia akan jadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyamu junnatun yastajinnu bial abdu minan nar. Puasa ini benteng yang bisa membentengi hambanya manusia dari neraka. Puasa satu di antara sebab yang menjadikan seorang hamba itu dimasukkan ke jannah. Jannatul dunya, jannatul akhirah. Keuntungan dunia dengan puasa sangat banyak. Sangat banyak. Keuntungan pribadi, keuntungan masyarakat. Karena puasa itu akan menggugah kemanfaatan, akan membuahkan kemanfaatan. Sehingga dia akan tergugah jiwa sosialnya. Dia akan tergugah untuk merasakan penderitaan orang lain. Karena dia merasakan bagaimana laparnya orang yang berpuasa dan terasa deritanya. Dan puasa itu, ahli kedokteran menyatakan betul-betul membuat sehatnya badan. Dan puasa itu akan menyingkirkan dari kotoran-kotoran hati. Sehingga yang ini semuanya
kotoran hati, kemaksiatan, kekenyangan, segala macam itu adalah hal-hal yang akan menghancurkan dunia seseorang, terseret ke dalam perbuatan yang menyengsarakannya, dan akan berlanjut ke bagian dunia ini kepada kebenaran akhirat, yaitu jannah. Dan puasa adalah tiket, satu di antara tiket yang akan mengantarkan seorang ini ke jannah. Ada seorang yang mereka bertanya, "Ya Rasulullah, dulani ala amalin adkhulu fil jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan beraku sebuah amalan yang aku dengan amalan itu bisa masuk surga. Kata Nabi, "Alaika bisaum la misalah." Hendaklah kamu berpuasa, enggak ada yang semisal dengan puasa. Sehingga puasa ini sangat besar keutamaannya. Demikian pula Nabi merangkum sebuah keutamaan lain dari puasa seperti yang terkandung di dalam sebuah hadis qudsi, "Kullu amali bini Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana jasibi." Setiap anak Adam amalannya itu, setiap anak Adam yaitu amalannya itu untuk dia, kecuali puasa. Puasa itu untukku, aku yang akan membalas sendiri. Yang menunjukkan nisbat puasa langsung penilaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah menunjukkan kemuliaan tentang amalan itu. Semua yang dinisbatkan kepada Allah taala, disandarkan pada Allah, itu memiliki nilai kemuliaan. Masjid katakan Baitullah, semuanya milik Allah, tapi masjid adalah Baitullah. Ini bukan berarti Allah bertempat tinggal di masjid, tapi untuk menunjukkan tentang kemuliaan yaitu masjid. Kemudian juga yaitu naqatallah, unta Allah. Semua unta milik Allah taala, ciptaan Allah taala, tapi unta ini dikhususkan nisbat kepada Allah, ada nilai istimewanya sendiri dan seterusnya. Termasuk diantaranya adalah puasa ini. Kemudian wasiyamu junnatun, puasa itu adalah junnah, yaitu benteng, membentengi dari syahwat dunia dan membentengi dari neraka ketika di akhirat kelak. Yang ketiga, yakni puasa itu adalah pelindung dari akhlak yang buruk. Sehingga ketika orang berpuasa, kata Nabi, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum falayarfus wa la yashab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul ini mru'un shaimun." Kalau Anda berpuasa, maka jangan rofas, jangan gaduh, jangan pornografi, jangan gaduh, jangan ribut. Kemudian kalau ada orang yang mengajak kamu ditantang, mencaci maki kamu atau ditantang kelahi, katakan aku adalah orang berpuasa. Artinya dia adalah orang yang menandai di semua perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian yang keempat, kata Nabi, bahwasanya puasa itu walladzi nafsu Muhammadin biyadi la khulufu famin shaim atyabu indallahi min rihil misik. Bahwasanya benar-benar bau mulutnya orang berpuasa itu yang enggak enak itu di akhirat kelak lebih wangi di sisi Allah, lebih wangi dibandingkan dengan bau misik. Yang kelima, bahwasanya berpuasa itu lisaim farhatan. Dua orang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Yafrahuhuma, yang pertama idza aftara fariha wa idza laqiya rabba fariha bisaumin. Ketika dia berbuka dia bergembira. Semua yang kita berpuasa ketika berbuka bergembira karena dia bertemu dengan hal yang dia senangi lagi. Dan ketika bertemu dengan Allah dengan membawa amal-amal saleh yang dia lakukan, bergembira dengan surga yang akan ditempatkan Allah Subhanahu wa taala baginya. Ini menunjukkan keutamaan puasa. Kemudian puasa ini juga di hari akhirat kelak akan memberikan syafaat kepada orang yang melakukan puasa. Yang Nabi katakan asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Bahwasanya puasa dan Al-Qur'an itu dari kiamat kelak akan memberikan syafaat kepada ini pelakunya dan pembacanya. Sehingga yang di akhirat kelak kita semuanya butuh penolong. Suasana sangat mengerikan, sangat dahsyat. Puasa ini akan menjadi syafaat bagi kita, yang akan meringankan kehidupan kita, akan meringankan kondisi kita di yaumul qiyamah kelak. Ini semuanya adalah termasuk di antara keutamaan-keutamaan puasa. Selain di antaranya pula adalah ada pintu khusus di surga namanya pintu Rayyan yang disediakan Allah untuk orang yang mereka berpuasa. Sehingga beban syariat ini sungguhnya kebutuhan kita. Kalau Anda pengen sehat imannya, pengen sehat jiwanya, sehingga menjadi hamba yang betul-betul bisa berbahagia dunia dan akhirat, beban syariat itu
bukanlah beban yang memberatkan, tapi sungguhnya itu adalah seperti makan dan minum yang kita butuhkan. Dan di sana ada kelezatan bagi orang yang mereka beriman dengan amal-amal yang dibebankan Allah SWT tersebut. Oleh karena itulah, jiwa kita tidak akan sehat, tidak akan baik, tidak akan bahagia dunia dan akhirat, kecuali ketika kita menjadi hamba yang menunaikan beban syariat yang diwajibkan oleh Allah SWT. Bukan Allah yang mengambil keuntungan, kitalah yang diuntungkan dengan beban-beban syariat tersebut. Sebagaimana ketika Anda ingin nyaman berkendaraan, mesti Anda perhatikan perawatannya, bahwasanya berkendaraan itu membutuhkan perhatian tune up, kemudian servis, oli, kemudian segala macamnya, sehingga Anda menjadi nyaman. Anda tidak perhatian, maka tunggu rusaknya dan tunggu kehancurannya. Syariat ini adalah ibaratnya panduan kita bagaimana kita betul-betul merawat jiwa kita bahagia dunia dan akhirat. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.